Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Widi yang akan membahas tentang sosiologi mengenai kelompok sosial. Sebenarnya Ibu hari ini pengen sedikit hiburan aja ya. Kita bedah film aja, ulas cerita film yang menurut Ibu itu adalah sisi dimana kerja kelompoknya itu bagus banget, kerja timnya itu bagus banget. Nah, judul filmnya itu adalah Armageddon. Nah, itu film jadul loh, film zaman Ibu tuh masih zaman dahulu kala lah pokoknya. Mungkin dari kalian ada yang udah nonton, tapi ada juga yang belum. Makanya kita review ya, kita ulas lah ya ceritanya itu seperti apa, dimana sisi hikmah yang terbaik yang bisa diambil dari situ. Oke, kita mulai aja ya. Ceritanya itu adalah ketika ada asteroid yang akan datang menuju ke bumi, seperti itu. Asteroidnya itu bukan asteroid kecil tapi besar, yang sebesar Texas. Nah, peneliti di sana itu sudah mempertimbangkan gitu, pada saat itu asteroid datang, perkiraan nantinya akan merusak bumi gitu ya, karena kan dia besar sekali ya. Bayangin aja, asteroid yang sebesar Texas akan menuju ke bumi dan akan bertabrakan ya dengan bumi. Nah, seperti itu. Akhirnya kepala NASA itu berpikir bagaimana ini cara untuk mengatasi masalah tersebut, karena memang dari awalnya ini belum sampai diumumkan oleh Presiden Amerika kalau akan ada asteroid yang akan menabrak bumi, seperti itu, untuk menghindari kepanikan. Nah, sudah berpikir, berputar otaknya juga itu NASA dengan timnya. Nah, ada salah satu cara solusi di mana atau ide di mana mereka itu akan meledakkan si asteroid tersebut sebelum sampai ke bumi. Jadi dia tahapnya itu pertama pengen melakukan pengeboran terhadap si asteroidnya itu, kemudian baru dimasukkan bom nuklir, sehingga pada saat mau masuk ke bumi, masuk ke lapisan ozonnya itu, dia sudah menjadi serpihan kecil, tidak sebesar sekota Texas itu gitu ya. Jadi pada saat masuk ke lapisan ozon jadi hanya serpihan kecil, seperti itu. Nah, informasi ide ini akhirnya diaminkan oleh seluruh jajaran yang ada di Amerika, baik pemerintahnya maupun NASA-nya sendiri. Ketua NASA-nya itu, ya udah ayo kita panggil aja pengebor yang handal, yang bagus di bidangnya gitu. Akhirnya mereka ketemulah dengan si Bruce Willis ini. Di sini dia berperan sebagai Harry Stamper. Nah, si Harry Stamper ini dia itu adalah pengebor atau pemilik kilang minyak yang ada di Amerika, dan salah satu yang terbesar juga di Amerika. Jadi sudah tahu lah, sudah pasti handal lah ya, karena udah 30 tahun lebih mengelola kilang minyak seperti itu di situ gitu kan. Nah, akhirnya tim NASA datang tuh ke tempatnya si Harry yang ada di tengah laut itu, kilang minyaknya. Nah, bertemu dengan Harry, lalu diceritakanlah nih situasi bumi saat ini seperti itu, bahwasanya akan ada asteroid seperti itu. Dan cara yang paling ampuh adalah dengan si Harry itu, karena dia jago ngebor gitu kan ya, jadi harus pergi ke luar angkasa, nanti mendarat di asteroidnya dan melakukan pengeboran seperti itu. Nah, Harry langsung berpikir kan, gimana ya, awalnya dia mau menolak, namun kan ini untuk kemanusiaan seperti itu ya. Dan memang dia yang ahli di bidang pengeboran itu gitu, karena kalau tidak dibor, artinya hanya dilempar oleh bom nuklir saja, di dasarnya itu kan tidak akan tidak akan bisa hancur gitu, menjadi serpihan. Jadi memang harus dibor dulu sekitar berapa meter atau berapa itulah ya. Nah, baru bomnya diledakkan seperti itu. Akhirnya Harry mempertimbangkan dan akhirnya mengiyakan.
Nah, ketika mengiyakan, dia mengajukan satu syarat, di mana syaratnya itu adalah dia harus bersama timnya sendiri. Jadi timnya itu dia pilih sendiri gitu. Karena Harry sudah tahu lah ya, sudah berpengalaman juga. Jadi pernah dulu dia punya tim kerja di tempat pengeboran minyaknya itu, tapi karena ada berbagai kasus, orang-orang yang ahli itu mereka keluar semua dari tempat kerjanya Harry. Nah, si Harry akhirnya manggil tuh mereka. Jadi dari diantara mereka itu ada yang masih nganggur, ada yang cuma santai-santai aja, ada yang pelanggar hukum, seperti itulah, dikumpulin jadi satu tuh. Nah, ditemuin sama Harry semua. Nah, lalu dijelaskan nih kronologinya seperti ini, kayak gitu, bagaimana gitu kan. Nah, awalnya mereka juga berpikir bagaimana ya ini gitu kan, tapi setelah lama berpikir dan mengajukan berbagai syarat gitu ya, seperti misalkan salah satu dari timnya itu kan kalau nggak salah ada 8 orang. Nah, salah satu dari mereka itu bilang, oh kalau saya nanti kalau saya selamat, saya minta dibebaskan pajak oleh pemerintah. Ya pokoknya banyaklah permintaan-permintaan aneh mereka, tapi kan memang untuk misi yang sangat sulit ya, jadi ya udah diiyakan. Dan akhirnya mereka bertemu dengan ketua NASA-nya di situ dan berkumpul gitu kan. Nah, si ketuanya itu ya sudahlah, ayo kita latih saja mereka basic untuk keluar angkasa gitu. Akhirnya mereka berlapan plus Harry gitu ya, mulai berlatih gitu ya dengan kekonyolan mereka, kelakuan mereka yang emang kan awam ya untuk keluar angkasa tuh tidak pernah. Jadi memang benar-benar dilatih luar biasa oleh tim NASA di situ gitu. Akhirnya singkat cerita mereka siap untuk pergi ke sana. Oh iya, sekedar informasi aja, si Harry itu kan dia punya anak perempuan, dimana anak perempuannya itu ternyata sedang dekat dengan pegawai di kilang minyak tersebut, dimana Harry itu tidak setuju ya, dan si pegawai itu menjadi salah satu tim yang akan pergi misi ke luar angkasa seperti itu. Jadi karena dia tidak suka gitu, tetapi kerja si pegawai itu sangat bagus, kalau nggak salah namanya AJ gitu ya. Nah, itu dia akhirnya ikut juga ke misi mereka seperti itu. Nah, akhirnya di situ juga ada ininya ya, konflik antara ayah dan anak, dimana yang namanya yang perempuan itu, anaknya itu merasa dia tidak mau diatur lagi oleh ayahnya karena sudah besar seperti itu, sedangkan ayahnya berpikir kalau bisa mencari pasangan itu yang lebih baik, pekerjaannya yang lebih mapan, jangan hanya pegawai di tempat ayahnya seperti itu ya. Pokoknya di situ ada konfliknya dan ada hikmah yang bisa diambilnya nanti seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka pergilah tuh ke luar angkasa dengan dua pesawat. Dua pesawat itu akhirnya diistilah karena ada 8 orang gitu ya, dibagilah timnya 4-4 gitulah kalau nggak salah. Kemudian dengan pilotnya, asisten pilot dan teknisi dari NASA, mereka pergi semua ke angkasa. Dan akhirnya setelah melakukan berbagai macam apa sih namanya tuh, berbagai macam rintangan lah gitu ya, karena kan ada hujan asteroidnya juga yang menabrak pesawat. Akhirnya salah satu pesawat dari Harry yang ada Harry-nya itu sampailah dia di asteroidnya tersebut, lalu memulai pengeboran di situ. Nah, di situ banyak terjadi konflik ya, hingga sampai beberapa temannya Harry ada yang meninggal, ada yang diusahakan saling membantu dan saling tolong menolong sampai mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, itu di situ tegangnya tuh nonton film ini adalah di bagian situnya gitu ya. Nah, jadi kalau kamu pengen lebih detail ceritanya itu kamu bisa nonton aja, karena itu rekomendasi banget dari ibu film tersebut seperti itu ya. Jadi akhirnya ya udah, di endingnya itu yang paling serunya itu adalah ketika dimana alat untuk kan udah selesai mengebor tuh sampai bawah, tetapi untuk alat otomatisnya tidak bisa digunakan, sehingga harus ada yang turun ke bawah untuk manual memencet dari dekat seperti itu. Akhirnya mereka diundi dan yang dapat ternyata si pegawai yang pacaran dengan anaknya dari si Harry tersebut. Namun pada saat pada saat depan pintu pesawat itu, si Harry itu memutuskan untuk menukar dirinya dengan si pegawai itu, dengan akhirnya aku titip anak saya
untuk kamu gitu, kayak gitulah pokoknya. Di situ agak sedih juga karena nantinya si anaknya si Harry yang di bumi sedang menunggu kedatangan mereka itu melihat sendiri kalau ayahnya itu tetap ada di asteroid tersebut, tidak ikut naik pesawat. Dan di situ terjadinya dramatisir lah ya antara ayah dan anak. Pokoknya sedih banget di situ. Mereka saling minta maaf karena ayahnya tidak bisa pulang kembali, tidak menepati janjinya kepada anaknya untuk pulang, dan anaknya juga meminta maaf karena selama ini dengan ayahnya berlaku tidak sopan. Oke. Nah, ya singkat cerita ya udah, ayahnya si Harry menekan tombolnya dan asteroidnya pecah berkeping-keping, dan orang yang di pesawat itu bisa kembali bertemu dengan keluarga mereka dan kembali ke bumi pastinya, seperti itu. Jadi hikmah yang bisa diambil dari sini adalah dimana kerja sama tim itu sangat penting, tidak meninggalkan teman di saat kesusahan, itu juga salah satu poinnya. Dan satu lagi adalah setia kawan, dimana di situ Harry itu sangat setia kawan sekali dengan temannya ya, saling melindungi lah istilahnya di situ, tidak meninggalkan temannya yang susah, dan saling walaupun sampai tingkat stres yang tinggi pun mereka tetap harus bisa memakai logika atau jalan pikiran yang yang dengan nalar yang sehat, seperti itu. Nah, untuk hubungannya ayah dan anak ini akhirnya merasakan dimana ketika pada saat bersama mereka itu tidak ada emosi kasih sayang, tapi pada saat jauh baru merasakan, oh ternyata kita tuh sesayang itu dengan orang tua kita, seperti itu. Jadi memang intinya adalah dimana kita tidak boleh yang namanya, mungkin karena masih ada orang tua jadi merasa tidak kehilangan. Namun kalau pada saat orang tua tidak ada, bisa jadi kalian akan merasakan kita belum memberikan sesuatu yang terbaik namun orang tua sudah tidak ada. Nah itu makanya jadi dari sekarang gitu ya, mumpung kalian masih muda, ya udah bahagiakanlah orang tua kalian dengan menjadi anak yang tidak tidak membuat orang tua kecewa lah, minimal itu, dengan tidak juga membohongi orang tua. Dan juga untuk kalian jika ingin berkelompok, nah harus mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, tidak ada niatan sedikit pun jahat terhadap teman itu ya. Bahkan kalau temannya sedang jatuh ya kamu harus saling membantu, seperti itu. Oke, kayaknya selesai dulu ya ulasan film Armageddon ini. Ibu rekomendasiin banget deh pokoknya, kalau kamu mau nonton silahkan nonton. Diambillah hikmah yang baiknya saja di film tersebut. Dan sekian dulu ya, mungkin ini salah satu yang film dari banyak film lainnya yang ada tentang tema tentang kelompok sosialnya atau kerjasama tim yang paling terbaik gitu. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.